yang namanya orang tua ya, pasti pengen anak ceweknya tuh pengen jadi guru. Kalau masuk seni tuh kayak gimana gitu, anak cewek kok masuk seni besok gimana gitu. Apalagi kan dunia seni gitu kan terkenal keras ya, sekolahnya gitu. Kan setiap orang punya persepsi atau perspektif atau ekspektasi yang berbeda-beda. Jadi kadang kayak kita nggak bisa, sedihnya tuh kita nggak bisa memenuhi ekspektasi semua orang gitu. Halo Claris, kembali lagi bersama KSJ. Kali ini aku Karang bersama Tika. Ya, kita akan mengunboxing Paint by Number dari KSJ. Ya, oke. Mari kita buka, Mbak. Aku ya yang buka ya? Ya. Batu isinya. Wow. Oh ini toolkit untuk lukis ya Mas ya? Yoi. Keren banget nih catnya. Jadi kita jelaskan di sini ada apa aja nih. Jadi di sini ada kanvas yang sudah ada cetakan gambarnya, tapi belum diwarnain. Nah, nanti hasilnya jadi kayak gini kalau udah diwarnain. Ini adalah panduan pewarnaannya. Lalu di sini ada lagi apa lagi, Mbak Tika? Ini ada catnya ya? Iya. Catnya sesuai dengan nomor yang ada di sini ya. Jadi nanti cat yang di sini disesuaikan dengan yang di sini ya Mas ya? Yoi. Wih, keren banget nih. Berarti bisa langsung kelar nih? Wah, kita harus cat dulu dong Mbak, baru kelar. Oke, jadi di sini kita akan melukis bersama. Kita akan mewarnai bersama. Ya. Nah, nanti kita sambil ngobrol-ngobrol tentang perjalanan seninya Mbak Tika. Oke? Boleh, sebelumnya boleh tanya dulu nggak? Gimana? Ini apakah di KSJ punya banyak desain selain ini? Ada dong desain yang lain. Ada banyak. Iya. Ada gambar tugu, ada gambar gunung, Villa Merapi. Terus catnya apakah memang harus 12 atau semuanya sesuai dengan karya yang ada di kanvasnya, atau setiap karya harus 12 warna? Dapat 12 warna. Untuk setiap desain kita ada 12 warna. Tapi kita juga bisa custom kalau misalnya kita pengen gambar sesuatu gitu, pengen gambarin wajah pacarnya gitu, bisa juga. Bisa, keren. Tapi harus custom minimal berapa hari dulu nih? Ada minimal days-nya nggak? Ada minimal pengerjaannya. Jadi pengerjaan rata-rata itu kita 1 minggu pengerjaannya. Oke. Wah keren ya. Berarti selain kita bisa beli yang sudah ada desainnya, kita juga bisa custom sesuai keinginan kita ya. Iya dong. Mantap. Oke, gambar sekarang. Oke, boleh kita gambar bareng. Kayaknya kita ngeluarin kuas tambahan boleh nggak nih Mas? Boleh dong, kita bawa kuas tambahan kita sendiri. Sebenarnya pakai ini aja cukup ya, karena gambarnya kecil-kecil. Maksudnya area mewarnainya kecil, jadi mungkin butuh yang kecil-kecil. Kita gambar berdua nih. Iya. Oke. Enggak sini Mas, taruh sini aja. Oke. Ini dirimu nyaman nggak? Taruh di mana ini? Terserah, di sini juga nggak apa-apa. Ini kita ngeluarin dari mana dulu nih? Kita mungkin dari warna yang luas-luas dulu aja kali ya. Ntar yang kecil-kecil terakhir. Boleh. Dari langit dulu, Po. Yang warna biru ya berarti? Iya, yang biru yang warna nih. Ada 3 warna biru nih. Semuanya aja Mbak yang biru. 2, 3, 4. Iya. Satu nomor dulu deh Mas, kita biar samaan. Mas nggak bisa buka. Di sini tak bukain. Terus ini harus dicampur air dulu nggak? Atau bisa langsung colek-colek? Bisa langsung colek-colek. Kuasnya aja yang dibasahin dulu mungkin ya. Biar apa kalau dibasahin Mas? Biar lemes. Biar halus. Ini langsung boleh nih? Langsung. Mas sebelah situ, aku sebelah sini ya. Kita cari nomor 2. Cari nomor 2. Mantap. Terus kalau misalnya nih, ini kira-kira cukup nggak? Kan ini kan sudah ditentukan. Terus setiap warna juga sudah ada satu kotak. Kira-kira cukup nggak sampai semua warna tertutupi? Cukup. Ini karena ini cukup banyak catnya. Sudah diperkirakan? Sudah diperkirakan. Wah, mantap. Sambil gambar mungkin asik nih kalau kita dengerin perjalanan seninya Mbak Tika. Gimana? Silahkan Mas, tanya apa aja bebas. Kalau Mbak Tika sendiri sudah aktif menggambar dari umur berapa Mbak?
Dari umur berapa ya? Kecil kayaknya udah suka gambar. Dari belum bisa nulis. Jadi belum nulis udah suka gambar gitu ya? Iya. Gambarnya di tembok dulu kan biasa lah anak kecil. Coret-coret tembok ya? Coret-coret tembok. Gitu. Kenapa kok masih lanjut sampai sekarang Mbak? Apa yang menyenangkan dari menggambar kalau menurut Mbak Tika? Namanya cinta ya, gimana lagi ya? Aduh. Ya suka sih Mas, soalnya nyenengin ya, bisa buat mekanisme coping. Atau buat apa namanya, menghilangkan stres. Stres, asik. Menghilangkan stres, refreshing juga. Refreshing ya. Hobi bisa. Kalau Mbak Tika sendiri ini kesibukannya sekarang apa sih Mbak? Kesibukannya sedang sekolah sih, sedang belajar, sedang tesis. Kuliah di mana Mbak? Di Sanata Dharma. Jurusan apa nih? Jurusan kajian bahasa Inggris. Kajian bahasa Inggris. Kok berbeda Mbak? Maksudnya kajian bahasa Inggris kok bisa ke gambar gitu? Kebalik Mas. dari bahasa dari gambar suka yang gambar kok masuknya jurusan bahasa Inggris. Maksudnya ngono kan Mas. Nah, soalnya biasalah dulu kan yang namanya orang tua ya, pasti pengen anak ceweknya tuh pengen jadi guru. Kalau masuk seni tuh kayak kesannya gimana gitu, anak cewek kok masuk seni besok gimana gitu. Apalagi kan dunia seni gitu kan terkenal keras ya, sekolahnya gitu. Nah terus mungkin orang tua ada kekhawatiran sendiri, makanya dulu ketika SMA mau kuliah sempet ya kayak debat-debat dikit gitu. Gitu. Kenapa sih nggak boleh gitu, masih ngeyel ya, akhirnya terus masuk ke jurusan bahasa Inggris. Kalau dulu boleh. Pengennya kemana Mbak? Pengennya ke DKV. Pengennya di DKV. Atau ke arsitektur. Bentar Mas, aku nyari nomor 2 lagi. Ini ya. Dibuka lagi aja mungkin Mbak, nomor yang lain, jadi bisa fleksibel. Ini catnya nggak akan kering kok. Oh serius? Iya. Wes keren banget. Dulu kenal dunia menggambar tuh dari kecil tuh gimana ceritanya Mbak? Jadi aku waktu kecil pertama kali suka gambar tuh ya biasa anak kecil suka cara-cara tembok. Tapi orang tua aku tuh nggak ngelarang. Gitu. Ya jadi mungkin karena nggak dilarang itu, jadi mungkin berani mengekspresikan diri kali ya. Terus malah sama bapakku sama ibuku tuh dibeliin pastel, tau nggak? Krayon ya. Krayon. Jadi pas kecil tuh aku udah dibeliin pastel sama krayon gitu. Padahal dulu juga bapak ibuku juga masih belum settle gitu loh kehidupannya, tapi mereka kayak memfasilitasi aku. Mungkin dari situ jadi muncul ketertarikan lebih untuk menggambar. Itu sih awal mulainya. Terus sempat dulu ikut lomba-lomba gitu nggak Mbak waktu zaman kecil gitu? Dari SD sih. SD ya? SD ikut lomba mewarnai dulu kelas 1, 2, 3 SD. Ya beberapa kali juara. Terus naik tingkat ke menggambar. Gitu. Pas kelas 4, 5, 6. Nanti sampai SMP tuh aku masih menggambar terus. Menggambar lomba di kertas yang kabupaten dulu. Nah terus waktu SMA baru mulai mural. Pertama kali mural pegang kanvas. Ya. Mural tembok gak sih Mbak? Iya mural tembok terus kanvas. Terus kanvas. Itu SMA pertama. Dua-duanya itu pas SMA. Gimana tantangannya waktu di mural kan medianya jadi besar tuh Mbak? Itu ada kesulitan gak ya Mbak? Adalah. Pertama di kanvas dulu ya. Kesulitannya tuh gak terbiasa sama alat medianya. Jadi kayak gini kan kadang brudul tuh loh Mas gitu. Jadi gak halus gitu. Terus kalau di mural tuh besar. Medianya terlalu besar. Kaget dari kertas atau kanvas yang kecil terus jadi besar. Jadi besar. Gitu. Bentar Mas, Nomor 3 lagi mana nih? 3 lagi Pak. Thank you. Ngomong-ngomong tentang gambar nih Mbak, kita kan baru ngerjain paint by number dari KSC nih. Betul. Kalau Mbak Tika sendiri gambar paint by number di KSC ini seneng gak sih Mbak? Seneng sih, enak. Gak perlu mikir banyak ya, karena sudah disediakan warnanya. Pas lagi nih. Dan hasilnya pasti bagus lagi. Hasilnya udah pasti bagus ya kan? Menurut Mbak Tika, catnya gimana nih diterapkan di kanvas nih? Cat KSC. Ini catnya tadi apa? Cat KSC Leather Paint ini Mbak. Wah, ternyata asik juga ya. Soalnya dulu pas aku pertama kali gambar di kanvas tuh kan aku bilang tadi brudul tuh loh. Kayak keset. Brudul tuh apa ya bahasa Indonesianya? Nah kalau ini tuh halus, jadi pertama kali nyoba pun kalau misalnya awam atau asing sama
kanvas gini gak bakal easy banget sih, bakal enak. Iya. Kira-kira membantu nggak sih ini buat teman-teman yang mau mencoba menggambar, melukis gitu? Membantu banget lah. Selain bisa gambar, bisa ini ya, hasilnya udah pasti bagus ya kan. Cuma tinggal diperhalus aja, misalnya dilatih muasnya biar rapi. Biar nggak keluar garis. Ini aja cuman gini-gini aja nanti, kan warnanya udah kelihatan halus nih. Halus ya. Tetap halus nih. Iya. Karena emang basicnya catnya oke sih nih. Asik. Mantap nih. Worth it lah ya. Worth it banget. Kalau Mbak Tika sendiri buat kalau lagi stres gitu biasanya Mbak Tika ngapain tuh? Gambar lah pastinya. Gambar, apa yang biasanya digambar? Apa? Yang biasanya digambar apa tuh? Beda-beda ya Mas ya. Tapi medianya mungkin beda-beda. Kadang di kertas, kadang di kertas cat air tuh loh. Oh iya, terus kadang di kanvas kalau lagi ada. Kalau nggak ada ya nggak. Gitu. Suka gambar di cat air juga ya Mbak? Iya. Malah justru paling sulit di cat air sih. Aku suka cat air juga. Susah itu kalau cat air menurutku. Kanvasnya juga susah. Tapi seru kalau cat air tuh ada efek-efek airnya gitu. Efek bercak-bercak gitu. Mbak, tadi waktu perjalanan ke sini kan di Wisma Salam ini kan ada galeri nih. Galeri Tamburet Sengkera Muda. Nah, ada karyanya Mbak Tika nggak di situ? Ada. Oh, yang mana nih? Tadi ingat nggak yang di pojok sendiri yang ada gambar kayak bayi paus gitu loh, ada wajah bayi tapi ada pausnya. Nah itu punya aku. Oh, itu terinspirasi dari apa sih Mbak? Terinspirasi, kenapa aku mikir itu ya? Tentang kebebasan berekspresi sih. Oh, kebebasan berekspresi. Kok bisa tuh? Jadi itu kan ibaratnya wajah nih, wajah itu sebagai manusia. Terus pikiran jiwa kita tuh paus ya, paus yang terjebak oleh pikiran kita masing-masing. Jadi paus itu pengen bebas ke lautan ya. Tapi justru paus itu nggak bisa bebas karena pikirannya kita masing-masing ini. Gitu. Terus ada mata-mata ya itu. Mata-mata adalah representasi publik. Jadi kayak kadang-kadang kita tuh nggak bisa bebas selain karena pikiran kita sendiri, juga karena kita terbelenggu sama pandangan publik gitu. Oh gitu. Pandangan publik terhadap kita. Iya, justru yang membuat kita nggak bebas tuh karena pandangan publik dan juga pikiran kita. Itu sih. Banget. Kalau proses pencarian gaya gambarnya Mbak Tika sendiri yang kulihat yang bergaris-garis gitu tuh prosesnya gimana tuh Mbak? Prosesnya tuh dulu ada kesadaran kayak aku suka gambar, tapi apa sih yang bikin orang tuh tahu ini karyanya Tika gitu. Oke. Terus seiring berjalannya waktu gambar. Terus lama-lama menemukan gayaku sendiri gitu loh. Ternyata aku suka pakai garis, suka pakai outline gitu loh. Makanya di setiap karyaku tuh selalu ada outline. Jadi kan orang justru kalau realis itu kan polosan ya. Iya. Nah, kalau aku tuh malah suka ditambahin garis gitu. Jadi penuh garis. Finishingnya pakai outline gitu. Iya. Nah di situ kenapa nggak ini dijadikan karakterku aja gitu, ya? Gitu. Jadi banyak outline terus warnanya tuh mencolok. Warnanya sangat mencolok. Gitu sih. Udah pernah mural di mana aja nih Mbak Tika? Muralnya dulu di SMA. Terus di SMA sering ya beberapa kali. Terus habis itu di SMA lain kayak TN. Terus, pernah di TN? Pernah dulu waktu SMA lomba-lomba gitu loh. Terus di PL lomba-lomba mural waktu SMA aku ikut sih di beberapa tempat. Oh gitu. Terus kuliah di Sanata Dharma banyak. Terus di beberapa tempat ada sih, cuman lokasinya tuh aku lupa ya karena sering ya. Saking banyaknya ya. Iya lumayan. Terus di Wisma Salam sini juga ada. Di Wisma Salam ada. Gitu sih. Benar nggak nomor 4 dulu? Nah udah ketemu. Empat juga gede nih. Oh iya. Tadi aku lihat gambarnya Mbak Tika yang di Pastoran. Oh yang dia. Yang memberi makan. Oh iya. Nah itu aku lihat keren banget sih. Itu ceritanya gimana sih Mbak? Ada orang-orang banyak tuh di situ. Terus ada di depannya ada. Ada itu bisa diceritakan. Itu tuh sebenarnya agak ke arah rohani ya, karena itu yang pesanan dari Romo Budi. Nah beliau meminta untuk memaknai 5 roti dan 2 ikan. Nah di situ aku menggambarkan di situ tuh ada kayak Yesus kan utamanya di 5 roti 2 ikan itu kan Yesus. Dia sedang membagi-bagikan 5 roti dan 2 ikan di orang-orang sekitarnya. Tapi orang-orang sekitarnya tuh modern, jadi ada yang
ada yang Chinese, ada yang Jawa, terus ada yang pakai HP gitu. Yesusnya pakai belangkon gitu. Terus kalau dari jauh dilihat itu membentuk apa? Piala dengan hosti, tahu nggak? Ya kalau di Katolik tuh hosti itu representasi roti itu dari Yesusnya itu. Jadi gitu sih. Kan banget kulihat ada tulisan kamu harus memberi mereka makan. Iya. Kalau suka dukanya dalam berkarya Mbak Tika apa sih Mbak dalam berkarya di bidang seni ini, menggambar, melukis, suka dukanya gimana Mbak? Suka dukanya ya kalau sukanya ya pasti untuk pribadi ya yang pertama. Jadi yang namanya gambar hobi pasti menyenangkan diri sendiri. Iya. Terus sukanya adalah ketika ada orang yang suka sama gambar kita gitu. Terus mungkin berkesan gambar kita buat orang lain. Nah dukanya tuh kalau apa ya, kan setiap orang punya persepsi atau perspektif atau ekspektasi yang berbeda-beda. Ya. Jadi kadang kayak kita nggak bisa, sedihnya tuh kita nggak bisa memenuhi ekspektasi semua orang gitu. Dengan gambaran kita. Misalnya saya nih sekarang nih minta aku buat gambarin apa gitu. Nah terus udah aku tuh takut kalau ketika aku gambar nggak sesuai dengan ekspektasi yang kamu minta gitu sih. Pernah gitu. Ada pengalaman tentang itu Mbak, tentang ekspektasi yang tidak terpenuhi dari orang gitu? Itu sebenarnya belum pernah sih. Tapi kebanyakan aku kayak menggambar ketika aku ingin aja. Jadi jarang menerima pesanan atau misalnya bikinin aku ini dong, itu jarang banget karena ya itu ada ketakutan tersendiri gitu loh. Ada ketakutan gambaranku tuh nggak sesuai dengan yang dia inginkan gitu. Makanya mending nggak deh gitu. Gitu sih. Berarti sesuai pengennya kapan gitu ya Mbak? Iya gitu. Jadi kalau pengen brand number ini kayaknya bisa ini ya Mbak, bisa cukup mengatasi ketidakpedean itu ya Mbak. Iya benar, soalnya gambar. Udah ada hasilnya nih, udah jelas nih. Iya. Kurang lebih kalau kita ngikutin sesuai dengan nomornya, pasti minimal udah kayak gini nih gitu loh, ya nggak sih? Iya benar banget. Selain itu bisa ini juga ya, buat pemula yang mau mulai melukis, mewarnai menggunakan cat gitu. Bener banget. Bisa buat exercise ya. Iya, buat apa ya, karena udah nggak usah takut jelek, udah pasti bagus gitu loh. Mana hasilnya tuh enak, nggak perlu mikir inspirasi gimana ya, udah ada template-nya, tinggal kita coba. Untuk pemula ini sebuah awalan yang bagus sih. Enak sih, enak. Melatih menggunakan kuas juga. Nanti mungkin setelah lama-lama terbiasa dengan ini, bisa lah ganti ke template berikutnya. Atau mungkin bisa nyoba kanvas kosong. Kanvas kosong ya. Lama-lama ke kanvas kosong. Ngomong-ngomong kanvas kosong, ketika dihadapkan dengan kanvas kosong ini, Mbak Tika cari taunya mau gambar apa tuh gimana tuh Mbak? Merenung ya, meditasi. Merenung meditasi di kamar mandi ya, enggak. Sambil searching sih otomatis, gitu. searching gitu. Dan apalagi kalau misalnya kita udah belajar dari toolkit kayak gini nih, ini kan sudah dicarikan inspirasi nih. Ini bisa merangsang apa ya? Merangsang bahasanya. Ya benar. Jadi kedepannya kita udah tahu gitu loh, karena udah terbiasa dengan ini gitu. Gitu sih. Karena apa? Basicnya semua orang bisa gambar sih, Mas. Kayak tinggal mau nyoba aja atau enggak, berani nyoba atau enggak. Gitu. Jadi Mbak Tika mempercayai semua orang bisa gambar ya? Ya percaya banget. Tinggal orangnya mau melatih atau enggak, mau memulai atau tidak gitu. Gitu sih. Well. Ya nggak sih? Iya bisa. Karena ada kan anak-anak yang gambarnya masuk ke apa sih, kayak tahu nggak sih ada yang pameran gambaran anak-anak itu gitu. Itu kan sebenarnya kalau orang menilai dari perspektif realis itu kayak jelek gitu loh. Ini apa nggak sesuai sebenarnya. Tapi itu adalah style yang unik. Ya itu ya style-nya unik gitu loh. Jadi setiap orang tuh tinggal mengembangkan style-nya masing-masing aja. Gitu. Apalagi pakai ini nih, nggak perlu takut jelek, udah pasti bagus. Oh iya Mas, sekarang mau nanya dong. Gimana? Karena Mas dari KSJ nih. Gimana? Ini kan produknya udah ada ya sebelumnya ya, maksudnya bukan pertama rilis ya? Iya sudah ada. Nah ini sebelumnya terjualnya atau dipakainya bisa untuk apa aja sih selama ini di KSJ? Kemarin itu ada customer yang mau ngasih hadiah buat pacarnya. Jadi itu waktu itu aku yang bikinin juga nih, yang bikinin foto. Jadi benar-benar dari foto dia sama pacarnya yang cewek gitu. Oh berarti yang custom ya, yang custom ya. Oke. Terus apa lagi? Terus ada lagi yang buat kado anniversary gitu. Jadi buat siapapun yang ulang tahun gitu bisa kasih hadiah pen number. Kemudian ada yang custom juga, itu gambar ini sunset.
Oh, sunset. Gambar Untuk sunset. apa itu? Kayaknya buat kado ulang tahun. Kado ulang tahun juga. Ya. Selain kado ulang tahun nih, atau kado-kado apa? Ada kegiatan lain nggak yang memakai ini, misalnya pesanan apa gitu? Ada buat belajar anak-anak misalnya. Oh, belajar anak juga bisa. Bisa juga dong. Tapi serumit ini nggak? Ada yang lebih mudah. Lebih jadi mudah ya? Yang nggak detail-detail banget gitu juga ada. Bisa milih ya kita? Bisa, kan ada Wes, desain-desainnya nih. asik nih, asik nih. Kita bisa milih mau desain yang mudah apa mau yang desain rumit kayak gitu. Oh, berarti ada yang khusus buat anak juga ya? Misalnya mau ngelatih anaknya atau muridnya gitu? Ada yang lebih mudah ada. Tuh. Oke. Kalau menurut Mbak Tika sendiri, kira-kira pen by number ini cocok buat siapa lagi nih Mbak? Ya menurutku sih ya itu ya salah satunya buat hadiah ya, karena yang kita buat sendiri ya. Apalagi kayak gini kan template-nya udah ada, jadi kita tinggal gambar. Ya meskipun sudah ada template, tapi kan akan lebih berkesan kalau kita sendiri yang membuatnya gitu. Maksudnya gimana tuh Mbak? Misalnya gini nih, aku mau ngasih kado ke pacarku nih. Oke. Gitu. Terus kan ngasih kado apa yang buatan sendiri tapi bagus tapi berarti gitu loh. Nah, kalau pesen di KSJ yang custom aku pesen wajah kita atau wajahnya dia doang gitu. Terus aku gambar sendiri kan udah ada nomor-nomornya juga kan. Nomor-nomornya. Nah, itu pasti hasilnya udah pasti bagus kan. Yoi. Nah, itu pasti juga lebih berkesan buat pacarku. Oh iya pasti. Ya kan kayak Yoi. gitu. Asik gak sih kayak asik gitu? Banget. Mantap. Terus kayaknya asik juga nih ya buat kegiatan bareng gini ya. Jadi buat gambar bareng ini kayaknya asik juga ya. Buat kumpul-kumpul apa namanya? Quality time sama pacar. Asik banget. Biasanya tuh. nonton. Gitu. Sekarang melukis bersama. Ya, asik banget. Mantap. Melukis bersama berdua lebih berkesan lagi ya. Yoi. Wah, lukisannya udah mau selesai nih. Digarap bareng jadi lebih cepat ya Mbak selesainya. Nah, jadi buat teman-teman nih yang kurang pede buat memulai melukis atau menggambar gitu, cocok banget ya Mbak kayaknya pakai pen by number ini. Selain hasilnya jadi makin bagus karena sudah ada panduannya gitu. Pasti bagus. Pasti bagus. Bisa jadi exercise juga nih buat melukis ya, menggunakan cat, menggunakan kuas gitu. Dan tidak perlu takut dicerca masyarakat. Yoi. Karena ya tadi hasilnya sudah pasti bagus gitu. Nah, terus buat di masa pandemi nih yang mungkin teman-teman ada yang stres nih, bosen karena di rumah aja kayak gitu. Nah, dari pen by number ini kayaknya bisa jadi pengisi waktu ya ini, buat mengisi waktu luang. Buat mau waktu luang gitu ya. Buat waktu quality time sama pacar juga bisa melukis juga bersama melukis gini bareng ya. Gini ya. Wah, asik. Terus selain itu bisa juga buat jadi hadiah ya buat orang tercinta kayak gitu. Karena tadi bisa custom ya di KSC. Ya, kan lebih berkesan soalnya kita gambar sendiri. Yoi. Dan pasti hasilnya udah pasti bagus. Ya, udah. Karena panduannya sudah dibuatkan sama KSC nanti buat jadi hasilnya bagus kayak gitu. Terus ini BTW kalau aku mau beli ini bisa beli di mana ya Kak ya? Nah, pen by number ini bisa didapatkan di online shopnya KSC kayak gitu. Ada di Tokopedia dan di Shopee kayak gitu. Selain itu kalau mau datang ke kantornya KSC langsung beli di bisa, sana. Udah ada toko offline-nya? Ada. Di KSC official di Kalasan sama Dagadu kayak gitu. Nah, jadi pen by number ini sudah masuk di Dagadu. Dagadu kan ada 2 nih Mbak di Jogja. Di Viatorium, di Gedong Kuning sama di Alun-alun Utara. Itu ada pen by number KSC. Bisa beli buat oleh-oleh juga ya? Yoi dong, oleh-oleh dari Jogja. Mantap. Yoi. Berarti kalau kita datang ke lokasinya gitu tetap protokol kesehatan kan ya Mas ya? Oh pasti dong. Mantap. Ya. Oke, sekian dari kami. Nantikan lukisan ini ketika sudah jadi. Nah, terima kasih buat Tambo Jendera Muda yang sudah menyediakan tempat untuk kita bisa gambar di sini. Mantap. Nah, saya Karang. Saya Tika. Nantikan kami di konten selanjutnya. KSC Everyone Can Be an Artist.